Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause Iklan. Kita bersyukur ya, kita diberi kesempatan untuk beribadah hari ini. Tuhan memberi kita hari Sabat, hari yang khusus kita bisa beribadah pada Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat kita kalau ambil sikap ibadah gimana? Yaitu satu, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Dan yang kedua apa? Mendengarkan firman Tuhan dengan tenang dan sungguh-sungguh dari awal hingga selesai. Yang ketiga apa, Dedik? Mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal juga hingga selesai. Dan yang keempat, sikap berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, dan kita mendengarkan firman Tuhan tidak dengan sambil tidur-tiduran atau makan ya. Kita harus ambil sikap hormat sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau ibadah hari ini. Lause minta adik-adik semua berdiri. Yuk, kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu. Yang pertama pakai bahasa Indonesia, yang kedua pakai bahasa Mandarin. Ayo semua semangat yang di rumah. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Hati Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Judesia, semua atong ta chát nhìn. Chỉ ai thiên phụ thúc bao相信，快乐团契的心生命，信息圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。Ya, sekarang adik-adik semua ambil sikap doa. Ikuti Lause berdoa ya. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Engkau memberi kami hari yang kudus, hari yang istimewa, sehingga kami semua dapat boleh beribadah. Bapa, kami mohon Allah Roh Kudus mencelikan mata rohani setiap kami, supaya kebenaran yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati setiap kami, dan kami menyerahkan waktu ke depan kami. Mohon Engkau yang pimpin dan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus hidup kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua boleh duduk kembali ya. Tapi dengan sikap hormat juga, tidak boleh baring-baring ya. Nah, kita mau memuji nama Tuhan, yaitu nama Yesus yang harus kita tinggikan, kita sembah. Kita mau nyanyi satu lagu, Dia harus makin bertambah. Bisa ya, 2 kali. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang.
gereja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, tahu nggak? Aku cinta gereja Tuhan. Nah, adik-adik cinta nggak gereja Tuhan? Gereja Tuhan bukan hanya gedungnya saja loh adik-adik, tapi orang-orangnya juga. Adik-adik adalah gereja Tuhan. Lausu juga gereja Tuhan. Kita semua adalah gereja Tuhan. Nah, hari ini kita mau nyanyi satu lagu. Pasti adik-adik mungkin ada yang sudah dengar, ada yang belum pernah ya. Lagu Aku Cinta Gereja Tuhan. Tapi adik-adik setelah ibadah selesai, adik-adik bisa belajar lagu ini. Lihat, cari, suruh mama atau papa di YouTube ada lagu ini, Aku Cinta Gereja Tuhan ya. Nah, adik-adik bisa belajar di rumah. Nah, kita mau nyanyi lagu ini 2 kali ya. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya, bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya, bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Nah, adik-adik cinta gereja Tuhan? Tentu cinta ya. Kita cinta sesama kita. Nah, adik-adik, Lause minta semuanya duduk dengan rapi, tertib. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Halo adik-adik, wah kita berjumpa lagi ya hari ini. Bagaimana kabar adik-adik? Apakah semua sehat-sehat? Ya, kita bersyukur pada Tuhan ya. Dan sekalipun ada yang sedang sakit, Lause berharap dan berdoa semoga adik-adik lekas sembuh. Nah, sebelum Lause menceritakan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah. Tuhan tolong beri kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan selalu menjaga, melindungi kami setiap hari. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik suka nggak main tebak-tebakan? Tebak kata misalnya. Wah, pada suka ya? Sama, Lause juga suka main tebak-tebakan. Nah hari ini Lause bawa beberapa teman nih yang juga suka main tebak-tebakan. Adik-adik mau lihat teman-teman Lause nggak? Oke ya, sekarang adik-adik duduknya yang manis. Kita saksikan mereka dulu ya. Halo teman-teman semua, kita main tebak-tebakan yuk. Ayo. Aku yang bertanya, kamu yang menjawab ya. Oke. Dengarkan pertanyaanku ya. Siapa nama nabi yang pernah ditelan oleh ikan besar? Oh, Yunus. Wah, kamu pintar sekali ya. Sekarang aku mau tanya lagi. Kamu dengarkan ya. Siapa nama nabi yang pernah dimasukkan ke dalam goa singa? Daniel. Wah, Daniel. Oh, kamu masih ingat cerita Lause ya? Kamu pintar sekali. Iya dong. Kami juga mau nih main tebak-tebakan. Iya. Kamu dengar ya? Aku mau tanya nih. Apa tuh? Siapa nama anak muda yang mengalahkan raksasa Goliat? Aku tahu. Itu Daud. Wah, pintar sekali kamu ya. Nah, sekarang ada lagi nih. Aku mau tanya lagi. Apa namanya hewan berkaki 4 yang di tubuhnya banyak sekali bulu-bulu putih dan bisa dibuat pakaian dan lain-lain? Itu si domba. Ah, domba embek-embek itu ya? Wah, kamu pintar sekali. Sama seperti teman yang lain juga pintar. Mau, kita juga mau main tebak-tebakan loh. Dengarkan ya. Apa namanya orang yang menjaga kambing domba? Wow. Aku tahu. Itu kan namanya Gembala. Wah, iya. Betul, itu gembala yang menjaga aku. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya. Kalau orang yang berkuasa dan di kepalanya memakai mahkota, itu namanya apa? Itu namanya Raja. Iya betul, Raja. Wah, kalian pintar-pintar semua. Pasti karena rajin sekolah minggu ya. Iya. Teman-teman, sampai di sini dulu kita main tebak-tebakan. Lain kali kita main tebak-tebakan lagi ya. Dadah teman-teman. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang raja yang tiba-tiba dia menjadi sangat ketakutan ya setelah dia melihat ada beberapa kata yang muncul di tembok istananya. Dan raja ini tidak tahu apa arti dari kata-kata yang muncul di tembok istananya.
semua orang-orang pandai dipanggil, semua orang-orang bijaksana dikerahkan ya untuk mencari tahu apa arti dari kata-kata itu. Tapi tetap saja adik-adik tidak ada yang tahu apa arti dari kata-kata itu. Wah, adik-adik, raja memerlukan orang nih yang dapat membantunya mencari tahu apa arti dari kata-kata itu. Sekarang Lause akan menceritakan tentang seorang raja Babel, Nabi Daniel, dan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Adik-adik, setelah Raja Nebukadnezar meninggal, Raja Belshazzar menjadi raja atas negeri Babel. Raja Belshazzar ini adalah seorang raja yang lemah, tapi dia sangat suka bersenang-senang. Suatu hari dia mengadakan pesta besar-besaran dan sangat meriah. Dia mengundang banyak tamu, yaitu para pegawainya yang mempunyai kedudukan tinggi. Nah adik-adik, kalau adik-adik ke pesta pakai pakaian yang bagus-bagus nggak? Iya, sama. Raja Belshazzar dan tamu-tamunya juga memakai pakaian indah-indah, pakaian yang bagus-bagus ya, dan banyak makanan dan minuman yang lezat-lezat. Nah adik-adik, di tengah-tengah pesta itu tiba-tiba raja mengeluarkan sebuah perintah yang sangat berani. Adik-adik mau tahu perintah apa itu? Raja memanggil pegawainya, "Hai pelayan, ambilkan cawan kudus yang diambil oleh Raja Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem. Kami mau pakai untuk minum-minum anggur." Wah adik-adik, Raja Belshazzar mau memakai cawan kudus atau cangkir kudus dari bait suci untuk minum-minum anggur. Hal itu nggak boleh adik-adik. Cawan kudus itu tidak boleh dipakai sembarangan. Tapi tetap saja Raja Belshazzar dan tamu-tamunya menggunakan cawan kudus itu untuk minum-minum anggur. Ya, dan mereka juga memuji-muji Allah palsu mereka yang terbuat dari emas, perak, perunggu, besi, dan kayu. Nah, di saat mereka bersenang-senang, di saat pesta itu sedang berlangsung, tiba-tiba muncul sebuah tangan manusia. Wah, tangan dari mana itu? Dari mana asalnya? Kenapa bisa muncul tiba-tiba di sini? Wah, Raja Belshazzar sangat ketakutan. Dia sangat kebingungan. Dan tangan itu secara misterius menuliskan beberapa kata-kata di tembok istana raja. Raja sangat cemas adik-adik. Tangan dari mana ini bisa menulis lagi? Waduh, ya. Raja mencoba mencari tahu apa arti dari kata-kata yang telah dituliskan oleh tangan manusia itu. Tapi tetap saja dia tidak tahu adik-adik. Wah, raja bingung ini. Dia memanggil semua orang-orang pandai, orang-orang bijaksana. "Hai kalian, coba beritahu aku apa arti dari kata-kata yang telah dituliskan oleh tangan manusia itu. Seandainya kalian dapat memberitahu aku akan memberikan kalian hadiah yang sangat banyak." Waduh, mereka berusaha adik-adik. Setiap orang-orang bijaksana, orang-orang pandai mencoba mencari tahu apa arti dari kata-kata yang telah dituliskan oleh tangan misterius itu. Tapi apa usaha mereka adik-adik? Usahanya sia-sia. Tidak ada satupun yang tahu apa arti dari kata-kata itu. Tapi untungnya adik-adik, permaisuri raja tahu apa yang harus dia lakukan ya. Permaisuri raja berkata kepada Raja Belshazzar, "Jangan cemas raja. Apa raja lupa? Di kerajaan kita ini kan ada seorang yang bernama Daniel. Daniel ini terkenal akan hikmat dan pengertiannya yang luas. Bahkan Raja Nebukadnezar telah mengangkat Daniel menjadi penguasa atas semua orang-orang bijaksana di kerajaan kita ini. Daniel itu dapat memecahkan teka-teki, arti mimpi-mimpi, bahkan hal-hal yang sulit sekalipun. Panggil aja Daniel ya raja. Pasti dia akan memberitahukan kepada raja apa arti dari kata-kata tersebut." Wah adik-adik masih ingat gak Daniel itu siapa? Di cerita kita minggu yang lalu-lalu itu, adik-adik masih ingat Daniel itu siapa?
Iya, Daniel itu adalah seorang anak Tuhan, ya. Dan kemudian Raja Belsyazar memanggil Daniel. Daniel, coba engkau beritahu aku kata-kata yang telah dituliskan di tembok istana raja itu. Cari tahu apa artinya, ya. Kalau engkau berhasil memberitahukan kepadaku apa arti dari kata-kata itu, aku akan memberi engkau banyak hadiah. Ada jubah yang mahal, ada perhiasan emas yang sangat banyak. Bahkan engkau akan kuberikan kedudukan yang tinggi. Engkau mau, Daniel? Wah, Daniel berkata kepada raja, adik-adik, "Raja, simpan saja semua hadiah itu, karena aku sama sekali tidak menginginkan hadiah dari raja. Tetapi aku tetap akan memberitahukan kepada raja apa arti dari kata-kata itu." Wah, adik-adik, Daniel tidak menginginkan satupun hadiah dari raja. Tetapi Daniel tetap saja baik, ya adik-adik, ya. Dia memberitahukan kepada raja apa arti dari kata-kata yang telah dituliskan oleh tangan misterius itu. Daniel berkata kepada Raja Belsyazar bahwa Allah yang Maha Tinggi telah mengaruniakan tahta dan kerajaan yang begitu besar kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi apa sikap Raja Nebukadnezar? Dia tidak menghormati Allah, adik-adik, ya, dan Allah mengambil tahta dan kerajaannya. Dan Raja Nebukadnezar hidup seperti binatang liar. Dia hidup bersama keledai liar. Bahkan dia makan rumput, adik-adik, seperti lembu. Nah, hingga pada akhirnya Raja Nebukadnezar menyadari kesalahannya dan mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya penguasa di atas segala penguasa yang ada di alam semesta ini. Dan kemudian Allah pun mengembalikan tahta dan kerajaan kepada Raja Nebukadnezar, ya. Dan Raja Belsyazar mengetahui apa yang telah terjadi oleh Raja Nebukadnezar. Dia tahu semua yang telah dialami oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Raja Belsyazar tetap saja tidak menghormati Allah. Bahkan dia menjadikan dirinya lebih tinggi, lebih besar daripada Allah yang adalah satu-satunya penguasa atas segala sesuatu. Bahkan Raja Belsyazar telah bersikap lancang. Dia menggunakan cawan kudus yang diambil dari bait suci. Digunakan untuk apa, adik-adik, tadi? Untuk minum-minum anggur bersama dengan tamu-tamunya, ya. Dengan alasan itulah maka Allah mengutus sebuah tangan manusia dan menuliskan beberapa kata-kata di tembok istana raja, ya. Bahkan Raja Belsyazar dan tamu-tamunya juga memuji-muji Allah palsu mereka, yang bahkan Allah palsu itu melihat nggak bisa, mendengar nggak bisa, mengerti pun mereka nggak bisa, ya. Nah, adik-adik, adapun kata-kata yang telah dituliskan oleh tangan manusia itu di tembok istana raja adalah Mene Mene Tekel Ufarsin, ya, yang artinya adalah Mene, bahwa Allah telah menghitung masa kerajaan Raja Belsyazar, ya, dan masa itu sudah habis. Tekel berarti bahwa Raja Belsyazar telah ditimbang di atas timbangan dan telah gagal dalam ujian. Sedangkan Ufarsin berarti bahwa kerajaan Raja Belsyazar telah dibagi-bagi dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Nah, setelah Daniel berkata arti dari kata-kata tersebut kepada Raja Belsyazar, maka Raja menyuruh para pegawainya untuk memberikan banyak hadiah kepada Daniel. Tapi adik-adik, mungkin itu adalah perintah terakhir, ya, yang diberikan oleh Raja Belsyazar. Karena adik-adik tahu nggak apa yang terjadi pada malam itu? Pada malam itu juga orang-orang Persia datang menyerbu kerajaan Raja Belsyazar. Tahta kerajaannya direbut. Bahkan apa yang terjadi dengan sang raja? Sang raja tewas terbunuh. Adik-adik, tetapi Allah tetap memelihara umatnya. Dan Allah
memberikan kepada Daniel tahta dan jabatan dan kedudukan yang tinggi di kerajaan yang baru. Bahkan oleh karena kuasa Allah, Daniel dapat membawa umat Allah kembali ke negeri mereka. Allah melakukan semua itu karena apa adik-adik? Karena Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah berdaulat atas segala sesuatu, artinya Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Allah memegang kendali atas kehidupan bangsa-bangsa, kehidupan adik-adik, kehidupan Lause, bahkan kehidupan semua orang. Pesta besar-besaran yang diadakan dengan sangat meriah berakhir dengan sia-sia. Tahta kerajaan direbut, bahkan sang raja tewas terbunuh. Tetapi sayangnya Raja Belshazzar memilih untuk tidak mengakui Allah. Dia tidak menghormati bahwa hanya Allah satu-satunya penguasa di atas segala penguasa di dalam alam semesta ini. Nah, adik-adik, oleh karena Allah berdaulat atas segala sesuatu, kita harus hidup taat. Kita harus mentaati Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Karena Allah memegang kendali atas seluruh kehidupan kita, baik itu kehidupan adik-adik, kehidupan Lause, dan kehidupan semua orang. Adik-adik mau hidup taat kepada perintah Allah? Ya, kita semua harus mau, ya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Kita akan membaca ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal ke-14 ayat 15 ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-15. Yohanes di Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Sudah ketemu ayatnya adik-adik? Nah, kalau sudah, kita baca bersama ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, cerita Lause sampai di sini. Sebelum kita berpisah, kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Tuhan yang mampukan kami agar kami boleh hidup taat kepadamu, kepada semua perintah-Mu. Karena Engkaulah yang memegang kendali, yang mengatur segala kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, lindungi kami di dalam menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Kita berjumpa lagi lain waktu ya. Sampai jumpa. Jadilah anak taat, kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat. Nah, adik-adik, tadi kita dengar firman Tuhan apa? Ingat tak apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita percaya Allah berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Nah, adik-adik, Allah kita Allah yang berkuasa, berdaulat atas seluruh alam semesta dan berkuasa atas seluruh sepenuhnya akan hidup kita. Kita harus tetap setia dan taat pada Tuhan
firman Tuhan yang kita sudah dengar, harus kita apa? Bukan dengar dan melupakan, tapi kita mendengar, kita menyimpan di dalam hati dan masuk dalam pikiran, kita pikir dan kita lakukan. Kita taati firman Tuhan dengan cara apa, adik-adik? Yaitu kita taat di rumah dan taat pada papa mama. Di rumah kita bisa tidak taat, bisa. Kadang kita suruh mama tolong ini, tolong itu, tapi kita tidak mau lakukan. Itu namanya tidak taat. Dan kita juga bisa bilang sama mama, saya sudah lakukan, saya sudah belajar, tapi tidak belajar. Itu tanyanya tidak taat, ya. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita mau lakukan persembahan. Tapi persembahan kita bisa lakukan, suruh papa mama di rumah membantunya melalui transfer yang rekeningnya, nomor rekeningnya ada di layar ini dan melalui QR code, ya adik-adik. Nah, kita mau menyanyi satu lagu karena Allah kita yang berdaulat atas hidup kita, yaitu kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Allah kuasa. 2 kali ya adik-adik. Sambil menjalankan persembahan ya adik-adik. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Nah, adik-adik, hari ini ibadah kita sudah hampir selesai. Tapi firman kita bersyukur ya, Tuhan mewahyukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berterima kasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, Lause, ada satu pengumuman. Adik-adik dengar baik-baik ya, yaitu adik-adik yang mau ikut lomba ayat Alkitab dan bernyanyi, adik-adik boleh dikumpulin hari ini terakhir, tanggal 26 September. Jadi adik-adik yang ikut boleh ikut kedua-duanya, menghafal ayat Alkitab dan bernyanyi, ya. Nah, adik-adik, untuk bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau menyanyi satu lagu, yaitu Bapa Terima Kasih, kedua dengan bahasa Mandarin ya. Semuanya berdiri, kita ambil sikap doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga.
ikut Lause berdoa ya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa, tolong setiap kami, mampukan setiap kami, supaya kami dapat melakukan dan mentaati akan perintah-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, juga berkati akan setiap kehidupan kami, yaitu pelihara setiap kami kesehatan, juga berkati juga pekerjaan Papa dan Mama kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ke depan kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ibadah hari ini kita sudah selesai ya. Tapi adik-adik tetap ingat ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Taati prokes ya, dan tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu ya, tetap setia. Nah, sampai ketemu adik-adik minggu depan. Dadah.